Selamat datang di podcast kami, podcast Ekonomi Talks. Kali ini kita akan membuat podcast mengenai dua mazhab yang sering banget kita bahas di kelas, yaitu mazhab historisme dan mazhab institusionalisme. Bersama saya, Ade Ridwan selaku moderator, dan saya akan memperkenalkan narasumber yang keren-keren ini. Yang pertama ada Erika Septianti, yang kedua ada Amila Indrianti, yang ketiga ada Mbak Dena Doradisa, yang terakhir ada Bang Irgi. Oke, untuk yang pertama saya mau ngobrol dulu nih ke Mbak Dena. Banget. Jadi mazhab historisme itu muncul di Jerman pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap mazhab klasik yang waktu itu berkembang di Inggris. Kalau mazhab klasik kan cenderung pakai pendekatan deduktif. Nah, jadi teori itu dibuat dari asumsi umum. Kaum historis itu merasa cara itu terlalu kaku karena setiap negara punya budaya, sejarah, dan sosial yang berbeda-beda. Mbak Mila, Iya betul tuh. Mereka tuh masih percaya bahwa ekonomi itu nggak bisa meratakan. Jadi teori ekonomi ini seharusnya secara realita serta pengalaman masyarakat, bukan cuma di atas kertas. Bener banget tuh, makanya mereka lebih milih menggunakan metode induktif daripada deduktif karena mereka mengumpulkan bukti-bukti nyata baru membuat teorinya. Nah, kalau dipikir-pikir, pendekatan mereka tuh kayak penelitian zaman sekarang yang memerlukan observasi terlebih dahulu baru memiliki kesimpulan, nggak cuma yang katanya teori itu bilang begini dan bilang begitu. oh berarti untuk mazhab historisme itu kayak lebih ke kontekstual gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan bahas nih mengenai tokoh-tokohnya, karena juga tokohnya penting banget ya sih, supaya kita tuh tahu nih arah pemikiran mereka itu seperti apa gitu. Untuk yang pertama, Mbak Dena ini deh. Boleh, tokoh yang pertama ini ada Friedrich List. Di sini terkenal dengan teori tahap-tahap perkembangan ekonomi yang tadi juga ada 5 tahap. Mulai dari masyarakat berburu ternak sampai ke masa industri dan perkembangan modern. Dia bilang kemajuan ekonomi itu tidak diukur dari kemampuan produktif bangsa, melainkan dari kekayaannya, bukan cuma dari kekayaannya. Oke, untuk Mbak Mila ada tokoh lainnya? Terus ada Bruno Hildebrand. Dia itu membagi perkembangan ekonomi berdasarkan tukar menukar, seperti barter, uang sampai kredit. Itu berkembang sering dengan kemajuan masyarakat sekarang. Nah, kalau aku sendiri suka banget nih sama mindsetnya Gustav van Smoller karena ia menolak pasar bebas ala klasik dan bilang kalau pemerintah itu harus melindungi buruh serta menciptakan keadilan sosial untuk masyarakat. Bang Irgi nih. Oke, ada juga yang namanya Karl Basser. Dia ngomongin tentang evolusi ekonomi dari ekonomi keluarga ke ekonomi kota dan akhirnya sampai ke ekonomi nasional. Kalau dipikir, tahap itu mirip sekali dengan perkembangan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, saya juga mau nambahin satu tokoh yang nggak kalah keren. Ini ada Werner Sombart. Dia terkenal banget nih dengan analisis tentang kapitalismenya. Dia membagi perkembangan kapitalisme dari prakapitalisme sampai dengan kapitalisme klasik, sampai juga dengan kapitalisme modern. Sombart ini juga bilang kalau sistem ekonomi itu berbentuk karena faktor sosial dan budaya, bukan cuma ekonomi semata. Jadi kesimpulan dari pemikiran historisme itu bahwa ekonomi berhasil dari proses sejarah dan sosial masyarakat, yang artinya teori ekonomi relevan sama konteks budaya dan pengalaman sama negara. Nah, iya, mereka juga punya pandangan bahwa semua negara akan berkembang dengan pola yang sama. Setiap bangsa punya jalannya masing-masing menuju kemajuan ekonomi. Nah, menariknya, dari pemikiran mereka ini mempunyai pengaruh ke arah pembangunan ekonomi yang modern. Misal, ide bahwa pemerintah itu harus ikut campur untuk membangun sektor industri yang domestik.
Dan menurutku juga pendekatan historis ini penting banget untuk negara berkembang yang kayak negara kita ini. Karena kalau kita cuma ngikutin teori-teori negara barat, belum tentu cocok sama kondisi sosial yang ada di negara kita ini. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai mazhab kedua nih, Mbak Abang-abang nih. Yang kedua itu ada mazhab institusionalisme. Saya mau nanya arah ke Mbak Mila nih, gimana nih Mbak latar belakang mengenai mazhab ini, Mbak? Boleh dong. Jadi mazhab institusionalisme ini berkembang di Amerika Serikat. Sekitar awal abad ke-20, waktu itu para ekonomi mulai ngerasa teori ekonomi itu terlalu sempit, cuma fokus ke angka dan pasar tanpa melihat sisi sosialnya. Kalau untuk Mbak Dena gimana nih? Nah, benar banget. Mazhab ini muncul bukan bahwa perilaku ekonomi Oke, abang dan bapak semua, sekarang kita bakalan lanjut ke mazhab yang kedua nih yang agak keren, yaitu ada mazhab institusionalisme. Yang pertama nih saya mau lempar dulu nih ke Mbak Amila, gimana tanggapannya mengenai mazhab ini? Boleh. Mazhab institusionalisme ini berkembang di Amerika Serikat sekitar abad ke-20. Terus waktu itu para ekonomi mulai ngerasa teori ekonomi itu terlalu sempit, cuma fokus ke angka dan pasar tanpa melihat sisi sosialnya. Oke, nah bener banget, mazhab ini tuh muncul buat bilang bahwa perilaku ekonomi ini sebenarnya itu nggak cuma dipengaruhi oleh rasionalitas, tapi juga oleh institusi sosial, hukum dan budaya. Jadi kata institusi ini memiliki banyak maknanya ya. Bisa pemerintah, keluarga, sekolah, hukum, bahkan kebiasaan masyarakat. Nah, tokoh utamanya itu yang paling terkenal adalah Thorstein Veblen. Dia punya konsep conspicuous consumption alias konsumsi untuk pamer. Dia bilang orang sering beli barang itu untuk bukan karena butuh, tetapi karena pengen nunjukin status sosialnya. Oh, berarti kayak semacam fenomena sekarang nih ya. Kita punya HP nih, terus kita beli HP baru biar up to date gitu. Padahal HP yang lama itu masih bagus gitu ya. Kalau buat Mbak Mila gimana nih kira-kira? Benar. Veblen pasti geleng-geleng Iya. sih kalau lihat zaman sosial media sekarang, yang bilang bahwa ekonomi nggak bisa jalan tanpa berkembang sosial. Oke, berarti kalau kita bandingkan nih kedua mazhab ini nggak jauh berbeda ya. Agak mirip gitu ya. Kalau menurut Mbak Dena gimana? Ya, keduanya sama-sama menolak teori ekonomi yang terlalu abstrak dan matematis. Historisme fokus ke sejarah tahapan perkembangan ekonomi, sedangkan institusionalisme fokus ke lembaga dan kebiasaan sosial. Kalau menurut Mbak Mila? Dan dua-duanya itu sama-sama dibilang kalau ekonomi itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, budaya, dan nilai moral. Oke. Kalau Mbak Erika gimana tanggapannya? Ya, kalau dari aku sendiri, historisme itu kayaknya fondasi awal ya, baru ke institusionalismenya sebagai pengembangan yang lebih modern dan konseptual. Ya, dan yang paling penting itu dua-duanya ngajarin kita buat lihat ekonomi itu sebagai fenomena sosial, bukan cuma angka di grafik yang ada. Wah, keren banget berarti nih pemikiran dari narasumber kita nih yang keren banget. Berarti cukup sampai sini aja podcast kita kali ini. Terima kasih buat Mbak Erika, Mbak Mila, dan Mbak Dena dan Bang Edi telah datang di podcast Ekonomi Muda Talks. Jangan lupa saksikan lagi di episode selanjutnya. Dadah. Yuk.